فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. طيب، بارك الله فيكم يا إخوان. Insyaallah ta'ala biidznillah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sulamul Mubtadi'in ala Muqaddimati al-Ajurumiyati yang ditulis oleh Syekh Abu Abdurrahman Hasan ibnu Adam ibnu Ibrahim al-Wajidi hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang mana matanya ini ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Muhammad ibn Dawud as-Sinhaji al-Ma'ruf ibni Ajurrum rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Baik, kita sampai pada halaman yang ke-46 dari kitab ini. Kita kemarin telah membahas tentang babul mubtada wal khabar. Silakan untuk merujuk ke video sebelumnya seputar mubtada dan khabar. Sekarang kita membaca syarahnya. Kemarin kita menghabiskan matan dari Al-Imam Al-Ajurrum, membaca gitu ya, dan mengirab sedikit-sedikit. Nah, ini kita membaca syarah dari Syekh Hasan Al-Wajidi hafizahullah wa waffaqah. Kita baca asy-syarhu, penjelasan. Al-mubtada'u lughatan, mubtada' secara bahasa, ma yubtada'u bihil kalam, apa-apa yang diawali dengannya itu sebuah kalimat atau sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia ya, maksudnya susunan kata-kata. Ma yubtada'u bihil kalam, Adapun secara istilah, apa itu secara istilah? Adalah al-ismul marfu'u al-'ari 'anil awamil al-lafdhiyah. Ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah. Adalah isim yang dibaca marfu, dan isim marfu itu ada, sudah kita bahas ada berapa ya kawan? Ada 4 ya. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar. Adalah isim yang dibaca marfu al-'ari, yang kosong anil awamil lafdhiyah, dari penyebab-penyebab. Nah, terjemahkan penyebab-penyebab yang menyebabkan suatu kata gitu ya, dibaca marfu, dibaca nasab, dibaca jazm, dibaca jar gitu ya, atau dibaca khafat, yang berbentuk lafdhiyah, yang bisa diucapkan gitu ya, yang terucap gitu. Itu mubtada, definisi mubtada ya. Wal khabaru, adapun khabar apa itu? Al musnadul ladzi tatimmu bihi ma'al mubtada'i fa'idatun ya. Adalah suatu kata yang disandarkan ya, yang menyempurnakan dengannya bersamaan mubtada sebuah faidah, menjadikan faidah gitu ya. Maksudnya dengan khabar itulah mubtada itu akan menjadi sempurna. Dan bahwasanya mubtada dan khabarnya adalah umdah ya, umdatun. Dan sudah Anda jelaskan di video sebelumnya bahwasanya umdah itu adalah arkanun, yakni atau ruknun min arkanil kalam, merupakan rukun di antara rukun kalimat. Tidak boleh tidak ada di dalam suatu kalimat. Pasti ada mubtada dan khabar atau fa'il dan fa'il. Itu pasti ada karena dia arkanul kalimah. Wa hadha ahsanu ta'rifin lil khabari. Dan ini merupakan definisi yang paling baik gitu ya untuk pendefinisian terhadap khabar. Arrafahu bihi Ibnu Hisham fi syarhi Qadari ya. Dijelaskan atau diperkenalkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham di dalam kitab beliau Syarah Qadri Nada. Jadi Imam Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala ini adalah imam yang luar biasa di dalam ilmu nahwu. Bahkan disebutkan oleh para ulama Hamin Sibawi, lebih ahli nahwu daripada Sibawi. Sibawi ini luar biasa imam. Ini adalah imamnya ahli nahwu ya. Yang mana karya beliau itu ada yang berjudul Al-Kitab ya. Al-Kitab ini disebutkan sebagai apa? Qur'anun Nahwi, Al-Qur'annya bagi orang-orang nahwu ya. Tapi sebutkan oleh para ulama bahwasanya Ibnu Hisham ini anha min Sibawi, lebih ahli nahwu daripada Sibawi. Berarti luar biasa.
Nah, definisi tersebut disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham di dalam kitab beliau Syarah Qatrin Nada. Ya, kemana Ibnu Hisham juga memiliki syarahnya, memiliki matannya, matan dan syarahnya. Ya, itu bagus sekali dibaca. Insyaallah taala mungkin di level ke yang berapa gitu ya, kita akan membahasnya. Insyaallah di silsilah Nahwiyah bersama Abu Taimiyah ini akan dari dasar sampai kitab yang lumayan gitu ya. Mungkin sampai Alfiyah bin Malik insyaallah ana bacakan semampu ana insyaallah taala. Ya, barakallahu fikum. Itu sedikit tentang syarah Qatrun Nada. Ya. Matannya punya Ibnu Hisham, matan Qatrun Nada, syarahnya juga punya. Ini disebutkan di dalam syarahnya Qatrun Nada. Dan syarah terbaik terhadap Qatrun Nada adalah syarahnya Ibnu Hisham, karena ahlul bait adra bima fih, gitu ya kan. Pemilik rumah itu lebih tahu isi beluk rumahnya. Makanya kalau mempelajari Qatrun Nada, yaitu pakai syarahnya Ibnu Hisham rahimahullah rahmatan wasi'atan. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan, wal mubtada'u ila qismaini. Dan mubtada itu terbagi menjadi dua, zahirin yang nampak, wa mudmarin dan yang tidak nampak atau tersembunyi. Wal mudmaru huna, adapun yang dhamir yang di sini, al mudmaru munfasil. Ini adalah dhamir munfasil. Sudah Anda sebutkan kemarin ya. Cari orangnya dhamir, misalnya ana qaimun, dhamirun munfasilun mabniyun ala sukun ya. Kalau dia menggunakan ana fi mahalli raf'in mubtada ya. Fa misal mubtada zahir dzakarahu al musannifu fil matni. Adapun mubtada, contoh mubtada yang zahir itu sudah disebutkan oleh al-musannif, yakni al-Imam Ibnu Atsur. Kemarin sudah kita lewati. Wa misal mubtada munfasil, adapun contoh mubtada yang munfasil ya. Dzakarahu al-musannifu ba'dahu fil matni wal baqi. Disebutkan juga sebagiannya di dalam matan wal baqi dan yang sisanya. Anta qaimun, anti qaimatun, antuma qaimani, wa antum qaimuna, antunna qaimatun, wa huwa qaimun, wa hiya qaimatun, wa huma qaimun, wa hum qaimun, wa hunna qaimatun. Nah, ini ditambahkan oleh Syekh Hasan Al-Wajidi. Ya, kemarin Al-Imam Ibnu Jurum tidak menyebutkan semuanya, ya, tapi menyebutkan ba'dahu, sebagian, ya. Ini disebutkan oleh Syekh Hasan Al-Wajidi, ya. Semuanya. Cara i'rabnya gimana? Misal kita ambil contoh apa? Menggunakan lafaz huwa qaimun ya. Dia dhamirun munfasil. Huwa gitu ya. Mubtada'un marfu'un ya. Mubtada'un dia sebagai mubtada, dhamirun munfasilun. Anu lagi kan, huwa qaimun. Dhamirun munfasilun mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Wa qaimun khabar li mubtada'i huwa marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Kenapa huwa dihukumi sebagai mubtada coba? Karena dia adalah isim ma'rifat yang jatuh di awal jumlah. Ya, apa itu isim dhamir. Dan mubtada itu tidak boleh berbentuk isim nakirah. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Malik, wala yajuzul ibtida' bin nakirah. Dan huwa ini termasuk isim ma'rifat. Kenapa dia isim ma'rifat? Isim dhamir. Baik. Dan selanjutnya wa hiya qaimun wa huma qaiman. Kalau huma menggunakan apa? Dia mabni juga, tapi qaimah dia menggunakan al-alif ya. Wa hum qaimun wa hunna qaimatun. Dan selanjutnya. Baik. Selanjutnya wal amilu, kata Syekh Hasan Al-Wajidi, tanqasimu ila qismain. Dan amil itu dan penyebab-penyebab suatu kata dibaca gitu ya, itu awamil. Artinya penyebab-penyebab suatu kata dibaca rafa, nasab, khafad, jazm, itu definisi al-awamil. Tanqasimu ila qismain, itu terbagi menjadi dua. Awamil lafziyatun wa hiya katsirah. Adapun awamil lafziyah itu banyak sekali. Nah, ini penting juga membahas tentang al-awamil ya. Bahas tentang al-awamil. Ya. Ini nanti di kitab Al-Awamil Mi'ah punya Al-Imam Al-Jurjani yang akan dibahas di sana. Awamilu al-Mi'ah ya. Ada 100 amil yang lafziyah dan ma'nawiyah. Adapun ma'nawiyah itu cuma dua ya. Wal amilul ma'nawiyatun, ini contoh yang kedua. Ana mau tanya sama teman-teman. Misal gini, yang dimaksudkan dengan awamil lafziyah itu, kenapa ini dibaca qaimun? Ya karena ini ada anta ini. Gitu ya. Karena dia jadi amilnya. Itu ya. Qaimun kenapa dibaca qaimun atau qaimin? Kenapa tidak dibaca qaimin atau tidak qaiman? Karena anta ini sebagai mubtadanya, dicari khobarnya. Maka anta ini sebagai amil dari qaimun, gitu ya.
penyebab suatu kata dibaca rafa, khafat, nasab atau jazm. Itu amil. Adapun amil ma'nawiyah wal ma'rufu minha isnan. Yang dikenal itu ada dua. Al-awalu ar-rafi'u lil mubtada. Yang pertama adalah al-ibtida. Ini al-ibtida. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida. Ya, kata karaf'u khabarin lil mubtada. Gitu ya. Singkatannya gitu di Alfiyah bin Malik. Anak agak lupa bunyi nazamnya. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kata karaf'u khabarin bil mubtada atau lil mubtada gitu ya. Silakan antum cek di matan Alfiyah bin Malik. Selanjutnya al-ibtida au ar-rafi'u lil mubtada. Ibtida itu dia merafa'kan mubtada ya. Makanya dikatakan, kenapa anta dia dihukumi sebagai mubtada? Karena dia adalah isim ma'rifat yang jatuh di awal jumlah ya. Dan dia sebagai mubtada. Kenapa? Dia amilnya amil maknawi gitu ya. Asani at-tajarrudu minan nasibi wal jazim ya. Yang kedua adalah at-tajarrudu kosong dari amil nasab dan penjazm ar-rafi'u lil fi'l al-mudhari. Dia merafa'kan pada fi'il mudhari. Maksudnya rafi' pada fi'il mudhari. Misal, rafi' pada fi'il mudhari itu misal gini. Yaktubu. Masukkan nasib lan, misal penasab ya. Lan yaktuba gitu loh. Atau lam, kemasukan lam jadi lam yaktuba itu loh ya. Yang dimasukkan ar-rafi'u lil fi'il mudhari. Wal awamilul lafziyatu aqwa minal awamil al-ma'nawiyah. Dan amil-amil lafziyah itu lebih kuat daripada amil-amil maknawi, gitu ya. Wal khabaru yanqasimu ila qismaini. Ini kalau mau dipanjang, wal awamilul lafziyah aqwa minal awamil ma'nawiyah, panjang ya. Wal khabaru yanqasimu ila qismain. Kita baca saja. Dan khabar itu terbagi menjadi dua, mufradin wa ghairi mufradin. Dia ada khabar mufrad dan ada khabar ghair mufrad. Wal mufradu fi babil khabar, dan mufrad pada babil khabar huwa, yaitu ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah walau kana mutsanna aw majmu'an ya. Adalah bukan yang berbentuk jumlah atau berbentuk seperti menyerupai jumlah walau kana mutsanna aw majmu'an, atau walau dia berbentuk mutsanna atau dia berbentuk majmu'. Gitu ya, majmu'. Ini jamak. Taib. Kita habiskan ya. Wa ghairul mufradi yanqasimu ilal qismain. Kita bahas yang ghairul mufrad. Dan ghairul mufrad itu terbagi menjadi dua. Jumlatin wa syibhil jumlah. Jumlah yakni kalimat ya. Kalimat jumlah tuh bisa ismiyah atau fi'liyah. Dan syibhul jumlah itu jar majrur atau zarf ya. Az-zarf. Itu ya. Az-zarfu. Ini pakai itu bagus juga ya, pakai pensil. Kalau Darul belum punya, nanti kita insyaallah beli insyaallah. Baik, selanjutnya wa jumlatin wa syibhil jumlah. Nah, ini kata beliau wal jumlatu tanqasimu ila qismain. Adapun yang berbentuk jumlah itu terbagi menjadi dua. Jumlatin fi'liyatin, ada yang disebut dengan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Wa hiya ma tarakkaba min fi'lin wa fa'il. Adalah apa-apa yang tersusun dari fi'il dan fa'il aw na'ibihi atau penggantinya. Wa jumlatin ismiyatin adalah jumlah ismiyah apa itu? Wa hiya ma tarakkabat minal mubtada'i wal khabar. Apa-apa yang tersusun dari mubtada dan khabar ya. Wal syibhul jumlah naw'an adz-dzarfu wal jarru wal majrur. Adalah syibhul jumlah itu terbagi menjadi dua, dzarab dan jar majrur. Ini kalau Syekh Hasan kasih contoh jumlah fi'liyah gimana gitu ya. Dan ma tarakkaba min fi'lin wa fa'il itu gimana, itu bagus beliau kasih contoh. Tapi kan udah disebutkan oleh Imam Ibnu Jurum ya kemarin ya. Di matanya itu. Tayyib. Barakallahu fikum. Ini mungkin ini saja yang dapat kita ambil seputar mubtada dan khabar. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Insyaallah bismillah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga aman, manfaat insyaallah. Hayyakumullah wa bayyakum.